Aku pernah ingin berhenti ketika bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum yakunu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Sungguh orang-orang yang memiliki iman di dalam dadanya, orang-orang yang mengaku dirinya beriman, saat diajak kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menata kehidupannya, maka mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan barang siapa yang mempunyai rasa takut kepada Allah dan meningkatkan ketakwaannya, sungguh mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Apa hubungannya sama tema kita sore ini? Kita terlebih dahulu bersyukur, memuji Allah dengan segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat sore ini yang jarang banget kita berkumpul ya dalam kepengurusan Teh Dinar ini, baru kali ini kayaknya. Nah ini lihat, ini salah satu berkah Ramadan. Kita mah di luar Ramadan jarang berkumpul seperti ini. Hayo tektokan di WA aja. Itu juga yang aktif cuman Teh Atit, Teh Sapti, ya Teh Dinar, ya tawe nu babaledo gante ya. Tapi kita ya Teh Kang Onil paling ya di ini tawe ngagimbung didinya. Tetapi dengan keberkahan Ramadan ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga insyaallah kita termasuk di dalamnya yang mengaku setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mah atudanya balad, berbicara di depan balad asa kumaha ya. Ini mah sebagai, tetapi kita teh diamanati. Semua orang sebetulnya yang mengaku dirinya beriman itu, mengaku dirinya Islam, diamanati sama Allah untuk tawasau bil haq. Tawasau bil haq teh jadi bekerja sama di dalam kebenaran, di sober juga di dalam kesabaran. Jadi ini mah bukan tausiah sebetulnya, ngobrol dalam rangka bekerja sama, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, insyaallah. Amin. Jadi tadi itu orang-orang yang beriman mah saat diajak menata kehidupannya menurut Allah bagaimana kehidupannya teh gitu ya, menurut Rasulnya bagaimana kehidupannya itu, kita mah pasti selalu mendengar dan kami taat, bukan samina wa asoina. Kami mendengar tapi cuek weh, nggak begitu. Salah satunya adalah ya seerkene nu kitu, kami mendengar tapi kami cuek gitu ya. Seerkene nu kitu, tapi semoga saja bisa diberikan hidayah dan dalam ketaatan. Nah, salah satunya adalah saat diajak nih sekarang ini, di bulan ini, bulan Ramadan ini luar biasa. Yang diajak itu orang-orang yang memiliki iman di dalam dadanya, di dalam hatinya.
Bukan orang-orang, kalau orang-orang yang tidak memiliki iman sama Allah juga nggak diajak, sama Allah juga nggak diingatkan gitu. Karena ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah sama-sama hafal. Tapi ada apa di balik kalimat iman tersebut? Yang disebutkan pertama sama Allah kalimat imannya. Hei orang-orangnya, ya itu kalimat panggilan bagi orang-orang yang secara keseluruhan mau dekat, mau menengah, mau jauh, dipanggil semua sama Allah. Tetapi apakah semuanya yang dipanggil? Tidak. Ayyuha itu Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Saya punya sesuatu yang penting ini. Ayyuhal ladzina amanu. Untuk siapa? Untuk orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman. Kata alladzi itu merujuk kepada mau imannya lemah, ada saya mah imannya nembe beriman. Enggak apa-apa. Imannya kuat, imannya sedang-sedang saja, semuanya dipanggil sama Allah. Itu untuk menyatakan bahwa betapa pentingnya ini berita yang akan disampaikan sama Allah. Berita apa itu? Telah aku wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu semua ini untuk berpuasa. Siapa umat sebelum kita? Tentu saja ada umat Yahudi dan Nasrani. Mereka berpuasa gitu? Puasa. Ya? Tapi puasanya sama nggak sama kita? Beda. Jadi Masya Allah, puasa umat Muhammad itu istimewa sekali. Jadi meskipun sama-sama kita berpuasa, tetapi puasanya umat Muhammad berbeda. Allah langsung yang menurunkan tata caranya kepada Rasulullah, dan Rasulullah langsung yang mencontohkannya kepada kita semua seperti apa berpuasa itu. Maka dalam satu hadisnya Rasulullah menyampaikan bahwa puasa itu adalah perisai. Maka barang siapa yang sedang melaksanakannya, jauhilah perbuatan, perkataan rafats itu jorok, kotor, tidak pantas gitu ya, dan perbuatan-perbuatan bodoh. Bila ada yang menghinanya dan mengajaknya berkelahi, maka katakanlah ini so'im, aku sedang berpuasa. Jadi di puasa itu bukan cuma menahan lapar dan dahaga saja dan menahan furuj kepada pasangan ya, tetapi juga orang-orang beriman itu diatur tadi dari ujung rambut sampai ujung kakinya, diatur semuanya, drive-nya itu dari imannya. Allah mengatur semuanya perilaku kita gitu ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, semuanya diatur. Jadi kalau ada orang-orang yang masih tidak mau diatur sama Allah dan kurang taat sama Rasulnya, itu masih sedang belajar untuk memperkuat keimanannya. Semoga Allah, karena semuanya juga dari Allah. Apa yang kita usahakan kalau Allah tidak menghendaki juga akan amat sangat sulit. Tetapi saat Allah memudahkannya, apapun itu pekerjaan kita, niat kita, apapun itu Allah akan mudahkan. Maka bagi siapa kemudahan itu? Bagi orang-orang bertakwa. Allah mengajak kita untuk bertakwa terus saja, tidak henti-hentinya Allah, dengan segala cara, melalui ibadah tentu saja. Apapun itu ibadah, rujukannya adalah, hasil akhirnya adalah takwa. Kenapa atuh kalau misalnya kita bertanya mani kekeh teuing urang teh kudu takwa? Allah teh tidak mau melihat kita sengsara, melihat kita sedih, melihat kita gelisah, melihat kita gabut, para ruguh gitu ya, enggak tentu arah. Tetapi Allah mah pengen kita ini menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Kita diperdengarkan sama setiap hari sama Allah, hayya 'alas shalah. Kenapa ya Allah harus sholat? Hayya 'alal falah. Aku tahu kalian itu pengen bahagia dan pengen sukses. Falah itu di sana
berarti ajakan untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau diajak untuk sukses saja, hayya ala faiz gitu ya. Karena sukses itu faiz, faizin, fauzan, itu sukses saja. Tetapi kalau misalnya tidak juga diajaknya hayya alal farah, farihu, farah kuin teh berarti tah eta teh bahagia ya. Iya mani bahagia tingali ngadang farah kuin ya, tingali Kang Hilmano aduh langsung bahagianya farah kuin bahagia cenah bikin bahagia. Tetapi ajakannya adalah falah, hayya alal falah. Falah di sana menjadikannya sukses dan bahagia artinya, artinya. Kalau sudah digenggam itu, maksudnya orang-orang yang tadi beriman itu yang diajak menata kehidupannya sama Allah untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan contoh Rasulnya, maka kalau sudah digenggam falah itu menjadi aflah. Dan aflah itu Allah menjamin qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang memiliki iman di dalam dadanya itu pasti bahagia. Qad itu taukid, Allah ingin memastikan bahwa tidak ada yang memiliki iman terus terbahagia, nggak ada. Lamun aya keneh nu teu bahagia, ada sesuatu yang salah dengan imannya. Kita kaji lagi, muhasabah lagi diri kita. Kalau kita sudah merasa mengaku gitu, tetapi masih sok sedih, masih sok uring-uringan, masih sok ngajak pasea wae ke pasangan, ada yang salah berarti itu. Kita kaji lagi. Karena Allah menjaminnya qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman itu pasti bahagia. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti kalau masih gelisah, masih gini, kita periksa lagi sholatnya. Oh mungkin belum khusyuk sholat kita. Mungkin kita belum mengerti apa yang sedang kita lakukan di dalam sholat kita ini gitu. Karena pemilik kebenaran yang hak hanya Allah. Kalau Allah sudah berfirman seperti itu, pasti seperti itu gitu ya. Dan kita memasuki Ramadan ini gitu, bagaimana caranya mendapatkan keberkahan ini? Salah satu tandanya sudah tadi kita merasakan keberkahan Ramadan dengan dikumpulkannya kita menjelang berbuka ini oleh Allah, kita bisa merasakan keberkahan itu. Dan keterusannya adalah melalui jalinan tali silaturahim. Tali silaturahmi ini teh, silaturahmi ya, silaturahmi. Ya, sebetulnya mah silaturahim, tetapi ini menjadi serapan yang apa ya? Akarnya mungkin sama di silah dan rahmat Allah gitu. Silah itu adalah pertautan gitu ya. Rahmat itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi orang-orang yang saling menyayangi, saling mengasihi gitu ya, itu tentu rahmat Allah akan turun kepadanya. Jadi kalau kita sepanjang kita, dan puncak silaturahim itu bukan saat kita bertemu seperti ini, tetapi saat kita terpisah, nanti teh masih pada ingat, oh tadi teh ada Teh Rika, oh tadi teh ada Teh Asti, mani mendadak berhijab, mani gelis ya. Semoga Teh Asti teh ya istiqomah gitu ya, bukan cuma ngemsiin aja di waktu bulan puasa, tetapi seterusnya gitu ya. Ada geningan gitu. Nah, saat kita terpisah, saat kita jauh, justru kita mengingatnya dan kita mendoakannya. Itulah inti silaturahim sebetulnya gitu ya. Dan mudah-mudahan saat kita berkumpul seperti ini teh, insya Allah kita benar-benar juga bisa menjalankan inti dari tali silaturahim itu. Dan hari ini juga saya berbahagia sekali, salah satu sahabat kita ya, Kang Ediansah, Kang Aan, kita mengenalnya berulang tahun. Masya Allah ya, lihat keberkahan lagi yang diberikan sama Allah ya. Kang Aan juga nggak tahu-tahu bahwa ulang tahunnya yang
50 sekian itu 55 akan dirayakan bersama teman-teman tercintanya ya. Tetapi Allah mengatur semua itu supaya Masya Allah bisa menyambungkan tali silaturahimnya di sini, bisa merasakan keberkahannya di sini. Salah satu milestone panjangnya usia itu gitu ya. Umur itu artinya urusan sebetulnya. Jadi kalau kita selamat panjang umur gitu, panjang urusan. Jadi mana boga urusan terusnya. Padahal sebetulnya usia. Ya, kalau kita di usia bertambah usianya selamat. Kalau panjang ya umur juga nggak salah ya. Jadi maksudnya tuh Allah masih memberikan urusan-urusan kebaikan untuk memperbaiki diri gitu. Panjang umur, panjang urusan di dalam kebaikan. Insya Allah seperti itu gitu ya doanya. Makanya barakallah fi umrik katanya ya, keberkahan untuk usia Anda gitu. Nah itu merupakan doa juga. Makanya asik pan orang beriman mah segala rupiah aya doana. Sok bade ningali, bade ngadangu, bade ngaraoskeun, bade ka toilet sekalipun diatur aya doana. Cing cirining apa? Allah teh pengen kita bahagia, Allah teh pengen kita sukses. Tetapi kenapa masih ada orang yang gak mau diatur ya? Ya berarti gak mau sukses. Itu geningan bahagia teh cek saha, cek saat ada di keramaian, saat dia pulang, saat dia nangkarak bengkang mau tidur gitu, asa sararedih, asa tuh para regu dada teh sempit gitu ya. Punten eta mah saya ngalaman nyalira ari kitu mah ya. Eta mah gitu. Sate acan abin mani puasa abin euna. Nah ada orang bantu si eta we cenanya. Aduh astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi bet alim gitu ya, diatur bet alim, ditata kehidupannya sama Allah gitu. Suka heran kata. Mudah-mudahan itu menjadi enteng bagi kita ya, insyaallah, karena semua itu kehendak Allah. Gitu. Saya juga tidak dikenal sebagai orang yang soleh gitu ya. Sebelumnya saya aktif di PNR sama Teh Rika sama Teh Diah gitu ya, sadagori gitu, biasa we gitu ya. Tetapi jadi kieu panjenengan teh gitu. Merenang ada juga sama Teh Seli juga mani geulis di hijab ya, sing istiqomah. Iya bener. Ya itu teh ya teh keke ya, lihat rahasia Allah mah ajib. Allah memfokuskan di raut mun hoyong ningali jami wanita gelis sok dihijab gitunya katingali gelisna. Tetapi upami balukak balekak itu nya sih katingalina gelis, tapi nu nyarios gelisna benten. Itu mah ya benten eta mah ada lust, ada ada nafsu gitu ya. Tapi nafsu eta nu nyarios. Tetapi benten upami gelis ningali Masya Allah isi gelis kieu jadina sing istiqomah gitu ya. Di ini memang paling mudah ditandai, dan itu teh sebetulnya untuk menjaga kehormatan wanita hijab ini ya. Jadi mudah-mudahan yang teman-teman yang sudah berhijab ini istiqomah dan lebih mengerti lagi kunaon sih orang teh kudu dihijab gitu ya, sehingga bisa menularkan itu kepada teman-temannya semua. Jadi demikian tema kita. Sebentar lagi soalnya kita sudah belum masih tak acan iya mah diresingkan. Masya Allah ya gitu. Jadi ayeuna mah masih ada kesempatan untuk memberikan naon atuh keistimewaan puasa teh. Cik kalau tadi salah satunya adalah as-saumu junatun, perisai. Ya Allah Rasulullah, sahabat bertanya, perisai seperti apa puasa itu? Perisai, Rasulullah menjawab, perisai seperti perisai yang kamu gunakan di medan perang. Jadi memang seperti itu. Tetapi perisai ini adalah perisai untuk menangkal segala bujuk rayu setan gitu yang dalam kehidupan kita. Di dalam bulan puasa ini tentu saja kita dijauhkan. Kang Greg Wilujeng Sumping ya. Terus perisai yang meningkatkan
bisa meningkatkan ketakwaan kita. Karena kalau perisai itu takwa, tadi perintah puasa itu la'allakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kata takwa di sana, kalau yang tadi di ayat sebelumnya wayattaqi, taqi itu orang takwanya satu saja, tetapi Allah di sini merujuk kepada takwa yang banyak, orang-orang yang jangan satu orang takwanya, sebanyak mungkin orang-orang yang bertakwa, agar kalian semua bertakwa, gitu ya. Dan la'ala di sana merujuk kepada harus dilakukan dengan kesungguhan, baru kalian bisa bertakwa. Lamun hare-hare saumna, lamun sangeunahna puasana, yang penting puasa, bukan puasa itu penting, tentu saja takwa itu tidak akan diraih, gitu. Jadi bahasa Al-Qur'an mah, karena Arab itu kan terkenal dengan para penyair, para pujangga yang luar biasa ya. Jadi bahasanya teh aduh mani ararindah, supaya apa? Supaya bisa ngejabani si para penyair yang luar biasa itu, gitu ya. Makanya Allah memilih bahasa Arab itu ya karena seperti itu. Bahasa Arab mah lebih dari 11 juta entry di dalam ini, sementara bahasa Indonesia mah ngan 800.000 ya. Jadi dari situ aja bisa kelihatan kekayaan vocabulary bahasa Arab teh. Jadi seperti itu. Kalau sudah bertakwa itu tadi, apa hubungannya sama si shield tadi itu, sama si perisai itu? Takwa itu akar katanya berasal dari wikoyah. Wikoyah teh perisai, gitu. Jadi kalau orang sudah meraih ketakwaan itu, insya Allah segala rupi godaan, segala rupi ujian, cobaan yang dibebankan, yang dititipkan kepadanya oleh Allah, tentu akan mudah ditangani, akan mudah diatasi. Dengan begitu kebahagiaan itu mudah diraih tuh, tinggal Allah menyaah-nyaahna geus kudu takwa maneh teh, da maneh teh teu nyaho kumaha fadilahna takwa teh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita bertakwa dan Allah mengakui itu, kita bertakwa di sisi Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan sesulit apapun. Kita mah yakin di usia sekian ini bukan semakin berkurang masalah teh ya, tetapi semakin bertambahnya. Aduh asa gara randeng ayeuna mah hirup di kota teh hoyong rada nyisi saeutik gitu, tapi ka mana teu acan aya danana segala rupiah hoyong niisna ka mana gitu. Masih terus bertambah-tambah masalah itu ya. Gampang kasinggung gitunya. Usual 50 kaluhur mah biasana teh jika pentil motor gitu sensitifnya. Rada ieu gitu. Oh pundungan gitunya. Komo nutus gaduh incu mah nu gaduh menantu komo eta mah geus pokoknya itu ke sabaraha hiji menantuna ya na. Dua masyaallah tuh. Tinggal terus 2 menantuna ya. Saya mah belum pengen saya juga. Gitu ya. Jadi masalah dengan ketakwaan itu selesai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Rizki itu menjadi masalah utama, karena rizki itu terkadang kita hanya melihatnya sebagai materi saja. Itu terkadang menjadi masalah utama lah. Sekarang mah ya rada berkurang saeutik, udah masuk masa-masa pensiun ya, tetapi angger we teu nolak di paparinartos banyak gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita berhasil menjadi orang yang bertakwa dengan tata cara yang ditunjukkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu semua itu bukan masalah gitu. Semuanya dimudahkan sama Allah. Dan juga bulan puasa ini adalah siang dan malamnya itu paket. Jadi jangan merasa bahwa puasa mah beurang atuh meuting mah teu nanaon, amuk-amukan peuting mah teu nanaon ningali gambar nu rada seksi. Tidak begitu. Karena Rasulullah bersabda, asadar hilap sik emutan hadisna naon? Ya? Ya. Iya. Ya, puasa siang malam. Ya, jadi paket itu teh paket gitu mansoma Ramadana imanan wahtisaban
Ghufira lahuma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan hanya berharap ridho Allah saja, maka ghufira lahuma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya sepekat apapun diampuni sama Allah. Itu berlaku man soma Ramadana, kita siam, kita saum di siang hari kan? Jadi itu hadisnya berlaku untuk siang hari. Hadisnya berbeda sedikit. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat qiyaman di malam hari, maka Allah, dan berdasarkan keimanan dan hanya berharap sama ridha Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya. Tajatan kitu puasa teh bukan cuma siang hari saja, tetapi terus sampai malamnya diisi dengan ibadah. Tentu saja itu menjadikan, karena kita teh, saya mah yakin semua di sini tidak ada yang bisa menghitung dosanya. Cik sok cung, saha nu bisa menghitung dosanya? Kita doa. Kalau saya nggak bisa menghitung dosa saya. Ada yang lu tiasa ngitung? Tiasa Kang Dani, saya dengan 10 dosanya paling dugi ka yuswa 50. Cik sebatkeun. Kela mun sebatkeun mah ada nggak yang bisa menghitung dosa? Teu aya. Jadi ampunan Allah itu amat sangat berharga sama kita, karena suatu hari kelak kita teh akan pulang, kita teh akan bertemu sama Allah. Allah teh nggak mau nerima kita lamun bobolokot keneh ku dosa, lamun kotor keneh, lamun saat kita datang ke dunia kita teh bersih, teu aya nanaon, teu nyandak nanaon. Nah pas uih, pas Allah uih nampi uih, nah bobolokot kieu ditampi moal kinten-kinten. Eta mah kedah dikumbah heula. Dikumbah heula di mana? Di neraka. Naudzubillah. Kang Aan, aku jadi ingat Kang Aan berbicara soal neraka. Ada teman Kang Aan yang astrofisis, apa Kang Aan? Kuantum, fisika kuantum cenah. Neraka teh teu panas. Naon atuh tiis. Bener Kang Aan? Allahu Akbar. Leres. Jadi neraka anu panas teh namina jahanam, neraka anu tiis teh namina zamharir. Jadi saya teh bener. Allahu Akbar, saya teh bener ilmuwan berarti ya gitu. Dan Allah memberikan pemandangan itu, memberikan inspirasi itu melalui ada musim panas, ada musim dingin. Dua-duanya sama, kalau dingin yang sangat menghancurkan juga. Remuk juga kita para rotong. Panas yang amat sangat, jahanam itu kita hancur juga. Jadi Allahu Akbar. Ya, dan itu teh sama ilmuwan mah ternyata diudag gitu geningan tah. Islam mah memang membuktikan bahwa Islam teh logis, bahwa Islam teh masuk akal gitu, bukan agama yang ngarang-ngarang teh para rubuh gitu aja ya. Jadi itu tadi. Yang pertama, keistimewaan puasa itu, puasa adalah perisai yang menolak dari segala gangguan setan. Yang kedua adalah puasa itu adalah paket, siang malamnya berisi ampunan Allah. Jadi yang berpuasa jangan cuma siangnya saja, tetapi malamnya juga diisi dengan ibadah. Ibadahnya ada 3 ibadah utama di dalam Ramadan ini, yaitu sholat. Kita meningkatkan sholatnya, dan itu disunahkan sama Rasulullah. Juga tadarusan, mengaji ya, tidak hanya qiraah saja, tetapi juga mudah-mudahan sudah bisa naik levelnya ke tilawah. Jadi kita bisa memahami, tidak hanya membaca tetapi memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah infak. Infak tadi sudah kita lakukan, Masya Allah, Teh Dinar sudah menginisiasi teman-teman semua untuk berbagi sama anak-anak yatim. Dan alhamdulillah, seorang kene anak yatim nu sumping daripada kita ya. Iya, pasti ya. Kita nyawa cuma segini tadi, Masya Allah. Tadi yatimna ada dari 5 institusi yayasan yatim tadi. Alhamdulillah. Jadi kita teh kalau dilihat ya, oh iya sudah mulai ya kita teh mengamalkan apa yang Allah perintahkan, sehingga benar geningan tadi yang saya mengaku ada iman di dalam diri saya teh nggak salah dah geningan saat diajak sama Allah untuk menata. Kata Allah, sok natepan, sok ini nanti diampuni, saya laksanakan. Sok ngawas Quran, sok saya laksanakan. Sok infak, sok berbagi, saya laksanakan.
gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan begitu tujuan Ramadan itu yang pertama adalah ketakwaan personal. Ketakwaan pribadi kita benar-benar meningkat dengan adanya segala sesuatu yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Ketakwaan personal meningkat sehingga kita benar-benar takut sama Allah. Kita benar-benar ingin diatur sama Allah. Kita benar-benar ingin mencontoh Rasulullah. Segala sesuatu di luar itu kita tidak mau melangkah ke sana gitu ya. Dan itu menjadi jaminan kebahagiaan kita. Dan yang kedua adalah ketakwaan sosial, ketakwaan komunal. Seperti tadi itu, kita menjadi pribadi yang ingin berbagi saja. Kalau kita mendapat segala sesuatu, inginnya, aduh ingat sama si itu, ingat sama si itu. Kalau si ini, si itu, kerabat dekat kita sudah kita penuhi kebutuhannya, maka kita berbagi dengan yang di luar, seperti anak-anak yatim tadi gitu. Dan yang ketiga adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang bersyukur. Ini yang paling utama. Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan mereka mengagungkan nama Allah. Sungguh mereka itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Lagi-lagi Allah teh pengen kita bahagia, karena kita sudah sering dengar ayatnya, kalau orang-orang yang bersyukur itu maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatmu, kata Allah, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Luar biasa ya. Kita teh benar-benar punya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sok dirarawaskeun deui bismillahirrahmanirrahim teh benar-benar nyata, benar-benar ada di dalam diri kita gitu ya, untuk segala sesuatunya. Dulu jang suping Kang Sony bade ngagentoskeun saya di dia, maka dia orang duet atau tadi mah bade duet kan dia hayo Kang Sony Masya Allah tuh ya. Ini teh sobat-sobat saya semuanya, jadi aduh bicara di depan sahabat-sahabat gini teh sesuatu yang berharga buat saya. Jadi gitu ya. 3 tujuan itu dalam kita berpuasa, semoga kita menjadi orang-orang yang tadi itu seperti di ayat terdahulu, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Makanya kita suka minal aidin wal faidin, bukan maafkan lahir dan batin hartosna gitu ya, tetapi bukan itu teh, itu mah hanya sebagai rhyme saja. Rhyme teh naonnya, oh ya gitu ya, jika pantun lah dipas-paskeun, in ya iya ge kudu in maafkan lahir dan batin. Padahal dari kecil saya menyangka bahwa minal aidin wal faidin teh hartosna maafkan lahir dan batin, padahal ternyata geuning sanesnya gitu. Jadi semoga kita menjadi termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tuh, lagi-lagi kemenangan yang disebut sama Allah. Dan korelasinya sama orang beriman itu, kemenangan itu erat sekali. Makanya kita mah jangan, mudah-mudahan sehabis ini ke depan saat kita diingatkan untuk sholat, untuk kayak sekedar menit deh kayak jamaah lah, terutama wanitanya gitu ya, ngarah wuduna sakali kayak atuh duhurna dipepetkeun rada 2:30 gitu ya, ngarah wuduna sakali udah lebar foundation awis ya teh ya, lipstiknya juga lipstik yang dari Itali ini teh, aduh mani lebar ngahapusna oge, jadi sakali we wuduna di tong kitu tos wah da ge nu maparin rezeki ge saha Allah atuh. Ayeuna ku Allah dipaparinan kesempatan untuk lapor, ya Allah istirahat heula, lapor abdi. Dan itu teh semuanya untuk kebahagiaan. Salat itu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah teh ingin kita antar waktu itu bahagia. Makanya kenapa 5 kali sekali Allah bikin gitu. Fajar diawali dengan fajar. Ini mah terus badai bukanya, oke urang ngobrol informal aja urusan salat ini mah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah melembutkan hati kita dan kita bisa benar-benar meresapi itu dan mengamalkan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya mencintai sahabat saya semua karena Allah. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau saya ditunjuk untuk masuk surga sendirian, alim keeng. Karena apa? Karena tos kealamanku Nabi Adam. Nabi Adam di surga lubak libuk nyalira angerti isen.
kumaha Allah dengan kasih sayangnya mamparinan Siti Hawa nya gitu. Jadi aya nama kita semua ini harus masuk surga, pengen mengajak kita ketemu lagi di jalannya Allah secara bersama-sama, kolektif. Oh ya Allah, kami dulu di dunia ini saling mengingatkan di dalam kebenaran yang hak darimu dan kesabaran yang sesuai yang kau perintahkan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, Allah ridho. Segala sesuatu yang benar itu hanya milik Allah, kesalahan murni dari saya, mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sampai satu titik aku tersadar, aku akan dilindas jangan. Sampai satu titik aku tersadar, aku akan dilindas zaman. Sampai satu titik